Halo semuanya, kami dari kelompok 23 TS3 Politeknik Negeri Malang. Di sini kami akan memberikan presentasi kami mengenai sifat dan karakteristik kayu. Sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Filza Aditya nomor absen 6, yang kedua Gabriel Odelio Yuga Emanuel nomor absen 7, yang ketiga Ipung Wisnu Triyono nomor absen 8, yang keempat, Jelita Rosa Pratiwi, nomor absen 9. Dan yang terakhir, Kurniawan Febrianto, nomor absen 10. Sebelum kita masuk dalam pembahasan kami, saya Gabriel Odelio Yuga Immanuel, nomor absen 7 dengan nomor induk mahasiswa 193-131-0103. Saya akan memberikan sedikit penjelasan terlebih dahulu. Negara kita, Indonesia, merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki luasan hutan yang besar. Kayu merupakan hasil hutan dari kekayaan alami. Penggunaan kayu sebagai bahan konstruksi tidak hanya didasari oleh kekuatannya saja. Faktor-faktor seperti kesederhanaan dalam pengerjaan, ringan, sesuai dengan lingkungan telah membuat kayu menjadi bahan konstruksi yang dikenal di bidang konstruksi ringan. Setiap jenis kayu memiliki perbedaan sifat dan karakteristik. Maka dari itu, kami akan menjelaskan terkait perbedaan antara jenis kayu melalui video presentasi kali ini. Kali ini, kita akan membahas sifat dan karakteristik dari kayu kamper, kayu ulin, kayu pinus, dan juga kayu mahoni. Saya Ipung Wisnu Triyono, nomor absen 8, NIM 19313131009. Nah, untuk jenis kayu pertama yang akan kita bahas di sini yaitu kayu kamper. Kayu kamper memiliki nama Latin. Cinnamomum campora ini disebut kayu kamper karena memiliki aroma seperti kapur barus atau kamper. Berasal dari daerah tropis dan jika di Indonesia banyak ditemui di Pulau Kalimantan, khususnya di kota Samarinda. Nah, bagaimana sih untuk sifat dan karakteristik kayu kamper itu sendiri akan kita bahas. Yang pertama, terkait sifat kayu kamper. Dari sifat ini kita bagi menjadi dua, sifat fisik dan strukturnya. Untuk sifat fisiknya, ukuran pohon kayu kamper ini tingginya bisa mencapai sekitar 20-30 meter dengan diameter kayu 0,6 hingga 1,2 meter. Secara struktur, serat kayu didominasi dengan pola serat yang lurus atau bergelombang seperti yang tertampil di slide sebelumnya. Dan untuk kayu ini juga memiliki tingkat kilau medium. Artinya sehingga dipandang itu terlihat mengkilat, namun kasar saat diraba. Dan terkait daya tahan kayu kamper, ini awet digunakan hingga 10-15 tahun. Itu tadi terkait sifat kayu kamper. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik kayu kamper. Untuk karakteristiknya kita tinjau dari warnanya. Untuk kayu kamper ini memiliki warna kemerah-merahan. Untuk durabilitas terhadap serangga, kayu kamper ini tergolong aman dari serangan rayap karena memiliki aroma yang seperti kapur barus tadi, sehingga serangga itu enggan untuk berada di kayu ini. Ini merupakan sebuah keunggulan tersendiri bagi kayu kamper. Secara kuat bahan, sangat kuat karena tergolong di kelas kuat 1. Dan untuk keawetannya tergolong juga awet karena dimasukkan di kelas awet 2. Dan dapat bertahan sekitar 15 tahun dengan pengaruh cuaca dan cukup tahan terhadap rayap dan bubuk kayu. Dan karakteristik khusus yang sudah saya sebutkan dari awal, kayu ini memiliki aroma khas seperti kamper. Nah, itu tadi terkait sifat dan karakteristik kayu kamper. Selanjutnya akan dijelaskan terkait sifat dan karakteristik kayu lainnya. Perkenalkan, nama saya Jelita Rosa Pratiwi dengan nomor induk mahasiswa 1931310075. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas sedikit tentang
sifat dan karakteristik kayu ulin, yaitu pohon asli yang berasal dari Indonesia. Kayu ulin ini memiliki nama lain Eusideroxylin zuegeri, atau masyarakat biasa menyebutnya sebagai kayu besi, bulian, atau onglen. Onglen ini sebutan kayu ulin dari masyarakat Sumatera. Pohon kayu ulin ini banyak tumbuh di Pulau Kalimantan, Sulawesi, Sumatera bagian timur dan Sumatera bagian selatan, dan juga Pulau Bangka dan Belitung. Masyarakat banyak menggunakan kayu ulin ini sebagai bahan baku atap sirap dan juga pondasi. Selain dari itu, kayu ulin dapat digunakan sebagai lantai rumah dan juga furniture. Pada bagian bawah, kita telah melihat adanya gambar dari perbedaan kayu ulin Sulawesi dan juga Kalimantan. Dilihat dari warnanya, kayu ulin Sulawesi memiliki warna yang lebih gelap, yaitu coklat kemerahan, sedangkan kayu ulin yang berasal dari Kalimantan memiliki warna coklat yang lebih terang. Selanjutnya adalah sifat dari kayu ulin. Secara fisik, ukuran pohon kayu ulin ini sekitar 30-50 meter dengan diameter 0,6 sampai 1,2 meter. Secara struktur, tekstur dari kayu ulin ini sangat kasar, kuat, dan juga keras. Untuk populasi dari kayu ulin ini terbilang cukup menipis karena pertumbuhannya sangat lambat. Dalam 1 tahun, diameter dari kayu ulin ini hanya tumbuh sekitar 1-2 cm. Sedangkan untuk tinggi ke atasnya, kayu ulin ini hanya bertambah sekitar 0,5 cm setiap tahunnya. Karena populasi yang menipis dan pertumbuhannya yang sangat lambat, kayu ulin ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi. Sedangkan untuk daya tahan dari kayu ulin ini, banyak yang menyebutkan bahwa kayu ulin ini dapat bertahan hingga ratusan tahun, karena dapat bertahan dalam perubahan suhu, cuaca, kelembapan, bahkan tahan terhadap air laut. Oleh sebab itu, banyak yang menyebutkan kayu ulin ini sebagai kayu besi. Selanjutnya adalah karakteristik dari kayu ulin. Dilihat dari warnanya, kayu ulin memiliki warna coklat kemerahan hingga coklat gelap. Durabilitas terhadap serangga, untuk kayu ulin sendiri ini memiliki kandungan alami sehingga rayap tidak akan menggerogoti kayu ulin. Kayu ulin ini memiliki kelas kuat 1 dan kelas awet 1. Oleh sebab itu, kayu ulin ini tahan terhadap perubahan suhu dan juga air laut. Bahkan menyebutkan bahwa kayu ulin dapat bertahan 20 tahun ke atas hingga ratusan tahun. Untuk karakteristik khususnya, kayu ulin ini memiliki aroma khas, yaitu aroma khas kayu yang membawa nuansa natural dan juga ketenangan. Sekian pembahasan tentang sifat dan karakteristik dari kayu ulin. Kenalkan, nama saya Kurniawan Hebrianto dengan nomor absen 10 dari kelas 3 TS3. Oke, tadi sudah dijelaskan beberapa sifat dan karakteristik berbagai jenis kayu oleh teman-teman saya. Nah, untuk kali ini saya akan menyampaikan sifat dan karakteristik dari jenis kayu yang berbeda, yaitu kayu pinus. Kayu pinus memiliki nama Latin Casuarina ehuisetifolia. Kayu pinus sendiri banyak ditemukan di daerah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta Pulau Jawa. Nah, jenis kayu pinus ini banyak beredar di pasaran karena terkenal memiliki kualitas terbaik seperti Pinus raidata dan Pinus mercusi. Lalu bagaimana sih sifat dan karakteristik kayu tersebut sehingga dikenal sebagai kayu kualitas terbaik? Oke, kita akan bahas sifatnya terlebih dahulu ya. Nah, untuk sifatnya sendiri, kayu pinus juga memiliki sifat fisik dan sifat struktur seperti kayu-kayu lainnya. Untuk fisiknya, kayu pinus memiliki tinggi sekitar 15 sampai 45 meter dengan diameter 0,3 sampai 1 meter. Secara strukturnya, kayu pinus memiliki serat kayu yang cenderung lurus, halus, dan merata. Juga terdapat banyak mata kayu dari cabang-cabang rantingnya. Kayu pinus ini terbilang lunak sehingga mudah dibentuk menjadi berbagai macam hasil olahan. Untuk pertumbuhannya, pohon pinus cepat dalam tumbuh dan memiliki batang yang lurus.
Untuk daya tahannya sendiri, kayu pinus bisa bertahan sekitar 3-10 tahun. Nah, untuk yang selanjutnya nih, kita akan bahas tentang karakteristik dari pohon pinus. Dari warna, kayu pinus memiliki bagian dalam berwarna kuning keputihan dengan bagian luar yang berwarna coklat kemerahan. Untuk durabilitas terhadap serangga, kayu pinus sendiri beresiko terhadap rayap dan jamur di tempat yang lembab. Untuk kuat bahan, kayu pinus masuk di kelas kuat 3 yang artinya sedang. Untuk keawetannya juga masuk dalam kategori sedang atau kelas awet 3, di mana dapat bertahan sekitar 15 tahun, namun rentan terhadap rayap, jamur, dan perubahan suhu. Perkenalkan, nama saya Filza Abidia. Saya dari kelas 3 DS3, absen 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kayu mahoni. Kayu mahoni memiliki nama latin yaitu Swietenia macropopula. Dan kayu mahoni ini pun tersebar di seluruh pulau yang ada di Indonesia. Penyebaran pohon mahoni ini pun mayoritas ada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Selain itu, kayu mahoni atau pohon mahoni ini dapat bertahan hidup di tanah gersang, ya meskipun tanpa disiram selama berbulan-bulan. Berikut adalah sifat dari kayu mahoni. Sifat kayu mahoni yang nomor 1 yaitu secara fisik, ukuran pohon kayu mahoni kisaran 35-45 meter dan dengan diameter 0,6 sampai 1,25 meter. Sifat kayu mahoni yang berikutnya yaitu secara struktur. Secara struktur, serat kayu dari kayu mahoni halus dan lurus. Yang nomor 3 yaitu daya tahan kayu sangat stabil, tidak mudah mengalami penyusutan ataupun pemuaian. Sifat yang terakhir dari kayu mahoni yaitu untuk mendapatkan kualitas unggulan dibutuhkan proses yang sangat lama untuk mengeringkan dari kayu mahoni. Berikutnya yaitu tentang karakteristik dari kayu mahoni. Karakteristik kayu mahoni yang nomor 1 yaitu warna. Warna dari kayu mahoni saat muda berwarna kuning pucat, namun semakin tua, warna kayu semakin matang hingga berwarna merah hati. Yang kedua, durabilitas terhadap serangga. Kayu mahoni beresiko terhadap rayap di tempat yang lembab. Yang nomor 3, kuat bahan. Kayu mahoni secara kuat bahan berada di kelas kuat nomor 2. Yang terakhir yaitu keawetan. Dari segi keawetan, kayu mahoni menempati kelas sedang atau kelas awet 3 yang beresiko terhadap rayap jika bersentuhan langsung dengan tanah. Itu tadi merupakan penjelasan mengenai sifat dan karakteristik kayu. Sehingga dapat disimpulkan, pada dasarnya terdapat dua sifat utama kayu yang dapat dipergunakan untuk mengenal kayu, yaitu sifat fisik atau yang disebut juga dengan sifat dasar atau sifat mikroskopis, dan yang kedua sifat struktur atau yang disebut juga dengan sifat mikroskopis. Setiap jenis kayu memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan baik segi durabilitas, pengaplikasian, dan lain sebagainya. Saran kami, penggunaan kayu dalam konstruksi harus disesuaikan dengan pengaplikasian agar bangunan yang kita dirikan bisa optimal dan tahan lama. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.